Ya, oke, itu deh. Mas Ya. Rismon menyebut jasa asli berdasarkan temuan Ya. geometri tadi. Oke, jadi gini, poin yang terpenting adalah saya khususnya atau insya Allah kami itu tetap menganggap bahwa Rismon itu adalah pernah merupakan bagian dari kami. Ya, bahwa sekarang dia mungkin sedang ada perubahan, itu udahlah, ini di bulan suci Ramadan saya selalu mengatakan moga-moga dia dapat hidayah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak pernah menyalahkan atau kami juga tidak pernah menyalahkan buku yang sudah diterbitkan. Buku itu nggak salah. Jadi dengan segala hormat saya kepada teman-teman yang melakukan ekspresi terhadap buku itu, nggak apa-apa. Saya hormati sikapnya. Ada yang membanting buku itu, ada yang membakar buku kayak Gus. Nggak apa-apa. Tapi bukunya sebenarnya nggak salah. Karena buku itu masih ditulis ketika Rismon masih menggunakan pikiran yang bebas, terbuka dan sehat. Jadi yang poin yang penting adalah 11 Maret 2026. Itu adalah tanggal super smart. Ya, jadi ada surat perintah untuk dia. Tanggal 11 Maret itu 2026. Sebelum tanggal itu, pra tanggal itu, artinya respon kita sebut sebagai respon prabayar. Ya, itu pra itu. Pasca bayarnya itu yang mulai error. Ya, jadi sebelum itu benar. Sekarang sebelum itu, Respon pun ikut menyusun buku itu. Terutama bersama dengan saya, bersama dengan misalnya Mbak Tifa, tentu didukung teman-teman yang lain, ada Bu Kurnia, ada juga Mas Rostam, ada juga Pak Rizal Fadila juga bikin buku. Semua tidak ada yang salah, karena itu penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan panjang. Tidak mungkin suatu penelitian ilmiah dan panjang dibalik dengan waktu yang sangat singkat. Dia mengatakan selama 2 bulan. Teman-teman di sini tuh ada yang masih membersamai Respon sampai dengan hari-hari terakhir kemarin. Iya, di KLB. Apa kerjaannya itu? Masih mempromosikan buku, ya kan Bu Mer? Bahkan buku, iya, buku itu bahkan di launchingnya tanggal 1 Januari tahun 2026. Berarti itu 2 bulan yang lalu aja dia masih mempromosikan buku. Gak ada pikiran. 18 Februari, Respon pun masih menjadi ahli untuk sidang CLS. Dan itu disumpah dia. Artinya dia tidak mungkin berkata yang tidak benar, insya Allah kalau disumpah. Tanggal 26 Februari, dia masih nge-tweet di Twitter. Dia mengkoreksi atau mengkritisi ijazah legalisasi tahun 2005 milik Jokowi. Yang mengatakan ijazah legalisasinya itu adalah terdapat kesalahan. Karena tidak mungkin ijazah yang sama dipakai 2 kali, 2005 dan 2010. Nah sekarang dia menyampaikan kemana ada 3 hal kesalahan. Ada yang namanya translasi, ada yang namanya rotasi. Oke. Kalaupun itu saya jawab, sebentar lagi tentu saya jawab. Tetapi itu tidak akan mengubah semuanya. Temuan kita semua, termasuk temuannya Mas Rostam, itu banyak. Mas Rostam misalnya temuan soal Dumatno. Mas Rismon dengan Mas Michael ada di sini juga tadi. Ada juga dengan Pak Janes. Ketemu Pak Kasmujo. Ketemu Desa Ketoyan. Pasar Pramuka misalnya. Itu kan fakta-fakta yang luar biasa. Saya, Dr. Tifa dan teman-teman TPUA tadinya, kami datang ke Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April di ruang 109 itu melihat skripsi langsung. Skripsinya tidak terjawab. Skripsinya jelas tidak ada lembar pengesahan skripsinya, tidak ada tanda tangan ujiannya. Itu jelas gak lulus. Apa yang dia katakan itu hanya menjawab satu hal saja, yaitu tentang foto ijazah miliknya Dian Sandi Utama yang tadinya miring kemudian ditranslasikan itu dikoreksi, yang tadinya bentuknya gini kemudian diluruskan ini. Nah itu ditranslasikan artinya. Tapi kalau dia mengatakan dirotasikan, mohon maaf teman-teman semua, apa arti rotasi? Putar. Yang diputar siapa? Ijazahnya atau otaknya dia? Itu ya. Jadi tanggal 11 Maret itulah ada yang dirotasikan pikirannya. Nggak ada rotasi sama pencahayaan. Mas Rismon, saya belajar fotografi motret itu semenjak SMP, masih kecil gitu. Saya udah nyetak foto. Yang namanya dia bilang ada focal length. Nggak ada hubungannya focal length. Teman-teman yang fotografer, yang ngerti kamera pasti tahu. Gimana cara menggunakan kamera profesional kayak gini. Vokal panjang itu akan menghasilkan bokeh yang bagus. Deep of field sempit. Untuk menghasilkan bokeh yang bagus, vokal length-nya panjang, diafragmanya besar, artinya angkanya kecil, kemudian ya speed dan itu ngikutin. Kemudian juga jaraknya. Itu ngatur. Itu baru menghasilkan, ini kalau orang-orang motret zaman kuno kayak Pak James kita masih pakai kamera SLR, pasti tahu itu. Ya. Nah, dia ngapain pakai vokal segala? Nggak ada vokalnya itu.
Ya, itu karena dipotret pakai handphone. Dan itu tidak menjawab permasalahan yang ada pada ijazah. Jadi artinya, ya senyumin aja. Dan kalau dia berjanji, ya mengatakan bahwa akan menyelesaikan dalam waktu setahun, 1 tahun. ya kita tunggu aja, senyumin aja. Tapi saya kok yakin nggak jadi. Soal ajakan diskusi terbuka sama dia. Ajakan diskusi terbuka gimana? Saya kontak checklist 1 diblokir. Semenjak tanggal 11 Maret, ya banyak sekali teman-teman itu yang diblokir semuanya. Jadi nggak ada lagi. Oke, maksudnya diskusi menurut saya diskusi aja terbuka kepada media. Ya, nggak perlu diskusi kepada kami. Karena yang penting diskusi kepada rakyat. Kami ini tidak ada apa-apanya kalau dengan rakyat. Dan artinya persoalan ini memang akan terus. Kenapa saya bilang persoalan terus? Persoalan ijazah Jokowi itu, ya, itu memang akan panjang. Karena sebenarnya kalau kita tanya ijazah, ya tanya Jokowi. Nah, kontroversi ijazah Jokowi tidak akan pernah tenang, ya. Bahkan itu blunder sekarang, ya. Blunder sekarang dengan dia pikir dia dulu sukses, kemudian mengambil senior dari TPUA, Egy Sujana dan DHL, tapi dengan segala hormat saya juga, Bang Egy itu malah masih WA-WA-an sama saya, ya, dan kita canda-candaan, itu agak-agak gentle dikit, dan dia berkata apa? Saya tidak minta maaf, ya, saya tidak pernah mengatakan ijazahnya asli. Itu lah, tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan tiba-tiba, kaosnya mana kaosnya? Ada, nah kaosnya nggak ada kalau itu, ya. Itu. Jadi artinya, ya sudahlah, kita doakan saja, ya. Gitu. Bagaimanapun juga supaya dia baca, ya. Bagaimanapun juga, ya. Kalau kata Bu Mary, alam, ya. Kita doakan semoga dia dapat tempat terbaik di sisi sono, bukan di sisinya. Kalau di sisinya nanti teman-teman nyanyi pakai besar, nanti dikira Medan Merdeka. Dikira kita menyediakan tempat. Itu ya. Jadi teknis dia yang sangat simple itu tidak menjawab persoalan besar yang sudah ditemukan sama teman-teman semua. Teman-teman ini berjuang semua untuk menemukan itu. Ya, tidak bisa dipatahkan dengan hanya translasi, rotasi, dan pencahayaan. Apa? Embus nanti. Ya ada. Embosnya itu pun, aduh, itu juga salah lagi. Ya dia mengatakan embos setelah saya lihat ada di pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah tuh sudut. Embos itu ada di tanda tangan rektor Pak Teguh Yakob sebelah kiri tapi agak atas dikit. Enggak di kiri bawah. Kalau dia mengukur, ya pokoknya di kiri. Enggak mungkin kalau seorang pakar itu mengatakan di kiri bawah pojok. Itu ada di atas, ya. Tanda tangan itu aja sudah salah. Tapi ya sekali udahlah. Kita maafkan sajalah, gitu. Atau enggak usah dibahas lah dia. Itu paling tepat. Enggak usah dibahas lagi. Ya, dan moga-moga tadi ya, Mbak Mary, dia sudah ada di alam yang lain. Loh iya kan, maksudnya alam pikiran berbeda. Sudah dirotasi otaknya. Semoga tenang di sana. Semoga tenang di sana ya, Bu. Ya. Itu ya, saya kira. Teman, ada yang mau nambahkan? Cukup. Yang penting ini ya. Jadi kontroversi ijazah tidak akan pernah tenang. Wah, saya nggak tahu nih gambar siapa ya. Tanya yang ngirim kaos ke saya ini. Ya. Enggak, itu nyetaknya di mana gitu. Saya juga nggak ngerti. Tahu-tahu ada kaos tuh banyak saksinya. Tahu-tahu di rumah ada paket gitu. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Ciamis, ada yang dari Solo, ada yang dari Solo, ada yang dari Jogja cukup banyak, Bantul ada, terus ada yang dari Bandung, ya beberapa. Pramuka nggak ada cetakan kaos Pramuka. Tapi yang COD, ada, Pak. COD. nggak bayar. Gratis. Nggak bayar, bener. Cuman nanti di YouTube-nya teman-teman ada. Kalau pengen pakai kaosnya Roy Suryo hubungi saya. Dia promosi dia. Itu ya teman-teman semua. Jadi kita ada Dr. Leono Lydia, Pak Lukas Luarto, kemudian juga Pak Samsudin, Pak Petrus Celestinus, Pak Mokolensa, Pak Samsir ada. dan saya buka aja ya. Saya bukan orang yang baru kenal Bon Jovi. Kami dulu membongkar kepalsuan Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu 2019 dan 2024 bersama Jokowi. Dan seharusnya pemenangnya adalah nah, itu cerita untuk lain lagi. Ya, pada saat dia akan ada. Dan itu tidak mengubah foto yang ada di ijazah. Bahkan Pak Ugro-Sino yang sudah 35 tahunan di kepolisian bukan Jokowi.
Nah, jelas ya? Buatannya ijazah gimana? Udah, pokoknya bukan buatan UGM. Nah, jelas. Oke ya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.